Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang bocah sekolah dasar ditabrak truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang emosi merusak dan juga membakar truk tanah yang beroperasi bukan pada jam operasional. Kami sebagai warga Tangerang sangat geram melihat kejadian seperti ini berulang-ulang. Udah banyak warga. Bocah 9 tahun mengalami remuk pada bagian kaki akibat ditabrak truk pengangkut tanah di Jalan Raya Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis pagi. Akibatnya, warga sekitar mengamuk menghancurkan truk pengangkut tanah. Selain itu, puluhan truk tanah yang melintas bukan pada jam operasionalnya juga ikut dirusak warga. Bahkan satu truk dibakar warga. Diketahui kendaraan truk tanah sudah ditentukan oleh Peraturan Bupati Tangerang nomor 12 tahun 2022 tentang pembatasan jam operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu pada pukul 22 sampai dengan 5 waktu Indonesia Barat. Namun hal itu dilanggar perusahaan truk sehingga warga sekitar emosi lantaran banyaknya korban yang berjatuhan. Warga emosi karena kejadian hingga menimbulkan korban jiwa ini bukan yang pertama kalinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menegakkan Peraturan Perbub nomor 12 tahun 2022 yang mengatur larangan operasional kendaraan truk tanah melintas di waktu aktivitas warga. Menuntut Perbub harus ditegakkan oleh pemerintah. Karena Perbub yang ada itu aturan yang dibuat oleh pemerintah. Bohong, pemerintah kagak tahu. Bohong. Karena mereka lebih pintar dari kita orang. Maka hari ini demo yang ada, kami harapkan semua jajaran pemerintah di Kabupaten Tangerang harus turun dan melindungi masyarakat atas rasa aman dan nyaman masyarakat Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi. Polisi dari Polres Metro Tangerang Kota yang tiba di lokasi berusaha melakukan mediasi terhadap warga namun tidak menemukan solusi. Mereka meminta aparat pemerintah Kabupaten Tangerang mendengar dan menegakkan peraturan Perbub terkait larangan jam operasional kendaraan truk tanah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Masa yang merupakan warga dari Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi bentrok dengan aparat kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota di Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Masa menyerang mobil polisi dengan melemparinya dengan batu dan memukulnya dengan bambu. Warga juga menyerang polisi dengan melempari polisi dengan batu. Bentrokan terjadi akibat adanya kesalahpahaman antara polisi dengan warga mengenai peraturan bupati mengenai jam operasional truk. Menurut warga, truk tersebut beroperasi di luar jam yang telah ditentukan oleh peraturan dan mengganggu aktivitas warga dan anak-anak. Operasional ini dalam peraturan Bupati 12 2022 itu jam 10 sampai jam 5. Betul! Mereka sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Mereka itu 1 tahun ada udah berjalan, tetap beroperasi pada jam pagi hari. Anak-anak kita sedang sekolah, saudara kita sedang bekerja, tapi mereka tetap jalan. Nunggu sampai berapa ribu orang meninggal di sini. Warga juga membakar ban di jalan sebagai bentuk protes. Warga meminta Perbub Tangerang diterapkan, yakni jam operasional truk dari pukul 22 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi. Dari Kabupaten Tangerang, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyatakan sopir truk tanah yang menabrak bocah SD di Jalan Raya Salembaran, Teluk Naga, Tangerang positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Saat ini sopir truk telah diamankan ke Mapores Metro Tangerang Kota untuk dimintai keterangan. Hingga Kamis malam, ratusan warga masih berkumpul di lokasi kejadian. Takut ada kerusuhan susulan, kepolisian gabungan dari Polres Metro Tangerang Kota dan Brimob diterjunkan. Pihak kepolisian juga menghimbau warga untuk membuarkan diri karena telah dilakukan kesepakatan dari musyawarah perwakilan Kabupaten Tangerang dan perwakilan masyarakat.
Musyawarah ini menyepakati sejumlah hal seperti aturan jam operasional truk pengangkut tanah, termasuk 3 hari ke depan tidak ada operasional truk tanah yang melintas sebagai bentuk empati bagi korban Alika 9 tahun akibat ditabrak truk tanah. Ratusan warga yang berkumpul sejak sore akhirnya membubarkan diri, namun petugas gabungan masih disiagakan untuk mengantisipasi kericuan susulan. Sementara itu, sopir truk tanah yang menabrak Alika diketahui mengkonsumsi sabu dari pemeriksaan urin. Bahkan di dalam truk ditemukan alat hisap sabu. Sehingga tadi pagi itu ada korban warga masyarakat yang kecelakaan terlindas truk, sehingga memicu masyarakat yang ada di sini yang terkait dengan truk yang melintas tidak sesuai dengan aturan. Saat ini, sopir truk tanah masih diamankan ke Mapolres Metro Tangerang Kota untuk diperiksa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus mengangkut rombongan keluarga di Kota Pasuruan, Jawa Timur tertabrak kereta api. Ya, akibatnya 4 orang mengalami luka-luka dalam peristiwa ini. Kecelakaan terjadi antara minibus dan kereta api Tawang Alun di Kampung Binting, Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kamis pagi. Kendaraan minibus yang membawa rombongan keluarga ini tertabrak hingga terlempar ke utara sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Diketahui 5 orang yang berada dalam mobil mengalami luka-luka akibat peristiwa kecelakaan ini. Seluruh korban luka langsung dilarikan ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendarai sopir bernama Nurosidi yang merupakan warga Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu resmi, hanya portal swadaya masyarakat. Dari waktu yang bersamaan, kereta api Tawang Alun jurusan Banyuwangi Malang dari arah timur ke barat melintas dan kecelakaan pun tak bisa dihindari. Ada 5 orang sama anak kecil. Rombongan berarti ya? Rombongan. Luka-luka apa gimana tadi kondisi? Luka-luka semuanya? Semuanya. Semuanya dibawa ke rumah sakit berarti ya? Ini nyebrang dari arah mana informasinya? Dari utara. Oh, nyebrang dari bawah naik ke atas ke jalan raya ya? Dari utara, dari bawah. Akibat kecelakaan, kondisi minibus rusak parah di bagian depan dan belakang dan petugas memasang garis polisi untuk melakukan olah TKP guna mengetahui pasti kronologi kecelakaan. Diduga kecelakaan tersebut terjadi lantaran sopir kurang hati-hati saat melintas perlintasan kereta api tanpa palang pintu resmi. Kereta api Tawang Alun, jurusan Banyuwangi Malang Kota, melintas. Kemudian dari pengendara mobil Ford Everest ini nampaknya kurang hati-hati, mengingat ada portal swadaya yang tidak ada petugas pengamannya. Mendengar informasi itu kami langsung mengerahkan anggota dan koordinasi dengan Polres melakukan pengamanan dan segera evakuasi. Ada 5 korban, alhamdulillah tidak ada yang meninggal, hanya luka-luka, ada patah tangan, jadi demikian. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan tidak ada penjagaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.